Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, masih semangat ya. Apa kabar nih anak-anak semuanya hari ini? Alhamdulillah baik ya semuanya. Oke baik anak-anak. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan mengucapkan atau membaca doa terlebih dahulu. Baik, kepada ketua kelas silakan untuk memimpin membaca doa. Sebelum mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Doa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah berdoa, semoga dengan berdoa ini pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan juga kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Oke, baik anak-anak, ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari apa? Tentang Oke, iya betul. Jadi pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang kisah Siti Fatimah Az-Zahra dan juga Uwais Al-Qarni. Tadi malam udah pada belajar kan? Udah. Dibuka bukunya halaman 119. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, sebelum dimulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ahmad Syabani hadir? Hadir, Bu. Iya, alhamdulillah. Nur Hifzah hadir, Bu. Khairina Zahra hadir. Nur Khalifah hadir. Oke. Salma Aisyah hadir, Bu. Elsa Tasdia hadir, Bu. Astagfirullah. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya hadir ya? Hadir. Baik, untuk pembelajaran hari ini udah dibuka bukunya? Ya. Hari ini kita akan belajar tentang Akhlak. pintar, akhlak pergaulan remaja. Nih, jadi teman-teman, sebelum kita menuju ke pembahasan selanjutnya, remaja ini merupakan salah satu masa di mana peralihan antara anak-anak menuju pada dewasa, yaitu sekitar usia 13 menuju 19. Kalau kalian ini remaja apa bukan ya? Pertengahan ya? Wah, berarti ini pembahasannya sangat cocok ya untuk kalian. Pas. Oke, sangat pas. Baik, slide selanjutnya. Nah, di tangan pemuda, masa depan bangsa dan negara. Masya Allah ya, di tangan pemuda, masa depan bangsa dan negara. Jadi gini teman-teman, maksudnya kita ini harus yang namanya berkontribusi ataupun berkarya untuk menciptakan suatu negara yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda harus nih yang namanya menciptakan karya-karya untuk bangsa kita. Di antara kalian ada yang udah mempunyai karya? Belum? Insya Allah tunggu ya. Oke, ditunggu karyanya di masa depan ya. Oke, lanjut. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang pengertian remaja yang pertama. Yang kedua, akhlak terpuji pergaulan remaja. Dan yang ketiga, akhlak tercela pergaulan remaja. Nah, sebelum membahas lebih dalam lagi tentang akhlak terpuji pergaulan remaja, Ibu mau nanya nih sama kalian, untuk akhlak terpuji apa aja sih? Ada apa aja? Ya. Seperti apa? Akhlak terpuji? Pintar. Siapa? Berbakti kepada orang tua. Cakep. Lanjut. Oke. Siapa lagi? Ayo. Sabu, pasar. Pintar. Ya, akhlak terpuji itu sangat banyak, seperti tadi contohnya berpuasa, terus saling tolong menolong, ya, sholat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang akhlak tercelanya. Coba, yang belum jawab, berbohong, Bu. Berbohong, pintar. Boros, Bu. Boros. Ayo yang lain, sirik. Dengki. Oke, pintar. Oke,
berbakti kepada orang tua, jangan sampai kita terbuka sama orang lain, orang tua dilupakan. Nauzubillah min dzalik. Oke, nah ini akhlak terpuji pergaulan remaja. Yang tadi udah ditanya satu-satu, ada apa aja yang di sini ya? Kira-kira? Nih, yang pertama menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Apa? Ukhuwah. Pintar. Nih, Islam telah mengajarkan bahwa umat manusia harus menjaga persaudaraan. Persaudaraan yang dibangun tidak hanya terbatas pada persaudaraan yang dilandasi oleh kesamaan agama. Apa yang disebut dengan apa? Tapi juga menyangkut persaudaraan dalam bingkai bangsa dan negara. Atau yang disebut ukhuwah. Pintar. Walaupun berbeda agama, suku dan rasnya, dan persaudaraan antar sesama manusia atau yang disebut dengan Nah, jadi kita sesama muslim wajib yang namanya menjalin persaudaraan, yaitu dengan damai tanpa yang namanya saling bermusuhan gitu. Di antara kalian ada yang bermusuhan? Nggak boleh ya. Kalau misalnya ada yang bermusuhan, nauzubillahnya nanti dipertanggungjawabkan di akhiratnya, kita akan masuk ke dalam neraka. Pinter. Lanjut ya. Oke, pembahasan selanjutnya mengenai mengembangkan wawasan keilmuan. Apa nih? Coba, Khalifah, silakan dibacakan. Di antara bentuk pengembangan wawasan keilmuan bagi remaja adalah giat dan disiplin dalam belajar, baik secara individu maupun dalam kelompok belajar, study club. Sehingga sebagian remaja sudah terlihat kehebatan individualitasnya dalam berbagai bidang pemikiran dan perasaan, sehingga mampu melahirkan karya-karya bermutu dalam bidang seni, sains, dan teknologi. Wah, Masya Allah, jadi kita harus melahirkan sebuah karya. Sebagai pemuda, kita harus menciptakan, melahirkan karya-karya, karena kita ini suatu pemimpin yang akan melanjutkan di masa depan. Jadi kita juga harus yang namanya menciptakan sebuah karya-karya yang bermutu atau yang bermanfaat untuk negara kita, untuk bangsa kita di masa yang akan datang. Lanjut. Ibu. Ya, betul. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai atau yang disebut apa? Tasamu. Oke. Jadi tasamu ini adalah rasa tenggang rasa atau sikap menghargai dan menghormati terhadap sesama, baik terhadap sesama muslim maupun dengan non-muslim. Sikap tasamu juga berarti sikap toleran, yaitu tidak mementingkan diri sendiri dan juga tidak memaksakan kehendak. Kita tuh nggak boleh yang namanya mementingkan diri kita sendiri. Kita harus memikirkan umat Islam untuk kedepannya. Nah, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai ini berarti kita ini sesama muslim tidak boleh yang namanya bermusuhan atau yang namanya saling menghina, membenci gitu. Jadi harus saling apa? Kalau sama yang lebih tua harus saling menghormati. Kalau sama yang lebih muda saling menyayangi. Pinter. Iya. Lanjut, yang keempat ini bijak dalam menggunakan media sosial. Sebelum membahas lebih lanjut, di antara kalian ini ada yang punya media sosial? Punya. Wah, mantap. Apa aja sih media sosial yang ada? Instagram. Apa aja? TikTok. Apa lagi? YouTube. Wow, mantap. Oke, sekarang coba penjelasannya tentang media sosial. Silahkan. Media sosial merupakan media untuk bersosialisasi satu sama lain yang dilakukan dengan online yang memungkinkan manusia saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan juga waktu. Pemanfaatan media sosial yang tepat akan sangat berguna bagi perkembangan peradaban manusia. Tetapi apabila disalahgunakan, maka akan sangat membahayakan kehidupan sosial yang berakibat pada rusaknya nilai-nilai persatuan atau uang, bahkan membahayakan kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Oke, nah kita sebagai pemuda ataupun yang bukan pemuda juga deh, kalau menggunakan media sosial itu harus bijak, harus yang namanya menilai
nilainya dengan nilai-nilai kebaikan. Jadi digunakannya untuk hal-hal yang positif atau dengan hal-hal kebaikan. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini, baik itu melakukan hal di media sosial ataupun di kehidupan nyata ini, semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maka dari itu, apapun yang kita lakukan harus diminimalisir, sebagaimana kita tuh harus mikir ke depannya. Nanti tuh di depan atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu kita harus jawab apa? Media sosial yang kita gunakan digunakan untuk apa? Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, membiasakan akhlak terpuji pergaulan remaja. Yang pertama, menutup aurat. Kalau wanita biasanya diciri khasnya dengan apa sih? Berjilbab. Betul. Seperti dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, kepada istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh agar mereka terjaga. Oke, jadi kita sebagai umat muslim ataupun muslimah wajib yang namanya menutup aurat. Dan yang kedua, menjauhi perbuatan zina. Coba di sini siapa yang pacaran? Gak ada ya? Alhamdulillah ya. Iya, gak boleh ya pacaran, harus menjauhi perbuatan zina. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Pinter Timso. Apa? Enggak, Ibu. Jadi artinya gini, anak-anak, jauhilah Perbuatan zina. Oke, karena zina merupakan suatu perbuatan yang keji. Apa? Keji. Oke, keji. Ya. Dan suatu jalan yang buruk. Oke, pintar banget nih anak-anak ibu. Lanjut, yang ketiga, mengajak untuk berbuat kebaikan. Wah, masya Allah, kita harus selalu mengajak kepada berbuat baik. Contohnya apa sih? Bersedekah. Wah, pintar. Iya. Lagi? Tolong kok. Cakep. Siapa? Tolong. Sama. Oke, ya mengajak untuk berbuat kebaikan ya, seperti menolong orang yang membutuhkan bantuan. Oke, tapi jangan sampai kita menolongnya dengan hal-hal yang seperti menyontek. Itu nyontek. Gak pernah. Itu namanya bukan mengajak untuk berbuat kebaikan, anak-anak. Nah, kalau mengajak berbuat kebaikan itu kayak kita bersedekah, membantu teman-teman kita yang membutuhkan. Lanjut, yang keempat, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Insya Allah. Kalian ini ngisi waktu dengan apa aja nih? Bener? Ngapain? Baca buku. Wah, Masya Allah. Jadi tugas. Wih, keren ya. Jadi kalian mengisi waktunya dengan hal-hal yang baik ya. Insya Allah. Berarti ini calon-calon pemimpin di masa depan yang baik. Lanjut, yang kelima, tawadu kepada yang lebih tua dan menyayangi kepada yang lebih muda. Yang lebih tua siapa ya? Orang tua. Terus yang lebih muda siapa? Adik. Masih muda ya? Iya dong. Oke. Lanjut, santun dan rendah hati. Kita wajib yang namanya menyantuni apa? Menyantuni siapa? Anak yatim. Itu siapa lagi? Bapak. Iya. Kita harus santun, rendah hati. Pokoknya hal-hal yang membiasakan kita kepada akhlak terpuji pergaulan remaja ini harus kita lakukan. Kalau kita tidak melakukannya, bagaimana kita nanti di masa yang akan datang? Ya, Bu. Kita mau jadi apa? Kita ini seorang calon pemimpin Bangsa. seperti itu. Allah Akbar. Lanjut. Nah, dampak positifnya nih dari akhlak terpuji pergaulan remaja. Yang pertama, menumbuhkan sikap Arif. dan bijaksana. Oke. Sikap dan bijaksana. Jadi kita harus bijaksana dalam Mengambil keputusan. Oke, pinter banget. Lanjut, menumbuhkan sikap mandiri. Jangan terlalu
Belum bisa. Pertama, menjalin persaudaraan. Pertama, menjalin persaudaraan. Oke, atau ukhuwah. Iya, menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Yang kedua, mengembangkan wawasan. Coba ulangi dua. Ijo. Mengembangkan wawasan keilmuan. Yang pertama tadi, Menjalin persaudaraan. atau ukhuwah. Oke, lanjut yang ketiganya nih. Jangan lupain nanti ibu akan tes di akhir. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling Coba saudari Salma disebutkan 1 sampai 3. Yang pertama tadi menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Pintar, lanjut yang kedua. Kedua tadi Mengembangkan. wawasan keilmuan. Oke, yang ketiga. Mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai. Oke. Tidak dalam menggunakan media sosial. Zahra, pertama Menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Oke, yang kedua. Mengembangkan wawasan keilmuan. Pintar, yang ketiga. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghargai. Oke, dan yang terakhir, Bijak dalam menggunakan media sosial. ya Masya Allah, pintar-pintar ya. Ayo. Akhlak tercela. Tadi udah disebutin. Nah, salah satunya pergaulan seks bebas atau free sex. Jadi teman-teman, anak-anakku sekalian, pergaulan seks bebas atau free sex ini memicu munculnya pelanggaran yang baru, misalnya aborsi dan pembunuhan bayi-bayi yang lahir dari hubungan seks di luar nikah. Atau juga nih, hamil di luar nikah akan membawa malapetaka baik bagi diri sendiri maupun orang tuanya karena membawa aib keluarga dan mendatangkan masalah. Untuk itu, kita sebagai remaja harus menghindarkan diri dari segala jenis pergaulan yang dapat menjerumuskannya kepada pergaulan seks bebas. Alhamdulillah ya. Astagfirullah. Nih, kalau kita misalnya nih pergaulan bebas, seks bebas, kita di masyarakat tuh bakal dipandang buruk. Alhamdulillah ya. Makanya nih teman-teman, kita sebagai seorang muslimah harus menjaga diri kita sebaik mungkin sesuai dengan tuntunan Islam, sesuai dengan yang ada di Al-Quran dan di hadis. Nah, jadi kalau misal kita udah menjaga diri, pergaulan pun tidak akan terbawa terjerumus gitu. Oleh karena itu ya udah, kita sebagai remaja wajib yang namanya mengkualitaskan diri kita dengan hal-hal yang baik. Oke, lanjut. Nah, yang kedua, tawuran. Coba di sini siapa yang pernah tawuran? Pernah? Ya ya, alhamdulillah orang-orang baik semua ya, Masya Allah. Coba Bani kayaknya Bu. Ahmad Syabani, silakan untuk penjelasannya. Remaja yang terlibat dalam tawuran seringkali dipicu oleh persoalan-persoalan sederhana, misalnya saling ejek, senggol-senggolan, kendaraan, dan lain-lain. Yang lebih memprihatinkan adalah adanya beberapa remaja yang terlibat tawuran tetapi tidak mengetahui penyebabnya, hanya ikut-ikutan dengan dalih solidaritas yang keliru. Itu remaja harus jeli dan hati-hati apabila menghadapi permasalahan semacam. Oke, jadi kita harus hati-hati. Kalau di jalan nih nemu orang-orang yang tawuran, jangan ikut-ikutan. Gila, nanti kalau misalnya kita ikut-ikutan, banyak banget bahayanya. Kayak misalkan kesehatan kita jadi keganggu. Ada yang waktu juga. Iya, masuk rumah sakit emang murah, mahal kan? Iya, jangan. Pokoknya jangan ikut-ikutan kalau ada yang tawuran. Apalagi kita ngajak teman kita buat tawuran, gak boleh ya teman-teman. Anakku, ini karena bentuk akhlak tercela. Baik, untuk yang ketiga yaitu mengkonsumsi minuman keras. Miras. Betul. Elsa Razia, silakan untuk membacakan. Oke, Salma Aisyah.
yaitu racun yang mempunyai efek depresan pada sistem saraf sehingga orang yang mengkonsumsi minuman alkohol secara berlebihan akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Inilah yang menyebabkan seorang pemabuk sering melakukan keonaran atau keributan, bahkan perkelahian hingga pembunuhan. Oleh karena itu, pemabuk atau alkoholis atau pecandu alkohol maupun pengedar minuman keras dianggap melanggar norma-norma sosial dalam masyarakat. Iya, betul sekali. Nah, mengkonsumsi minuman keras ini termasuk ke dalam bentuk akhlak tercela pergaulan remaja. Jadi kita harus menghindarinya karena ketika kita mengkonsumsi minuman keras itu akan sangat berbahaya dan sangat berpengaruh terhadap organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Oleh karena itu kita sebagai pemuda nih, kalau misalnya ada teman kita yang mengkonsumsi minuman keras, kita harus menghindarinya, jangan ikut-ikutan minum terkeenakan. Nah, masa iya sebuah pemimpin bisa mengkonsumsi minuman keras? Nauzubillah min dzalik. Oke, lanjut. Nah, yang keempat, penyalahgunaan narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Dampak yang ditimbulkan dari mengkonsumsi narkoba sungguh sangat membahayakan. Nah, sama halnya dengan miras tadi, teman-teman. Jadi narkoba ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita kalau kita mengkonsumsinya. Baik, selanjutnya, nah cara untuk menghindari akhlak tercela pergaulan remaja tadi. Yang pertama yaitu meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Seperti apa itu kadar keimanan atau amal soleh? Jadi rajin ibadah terus sama semuanya. Ya, pintar. Seperti kita meningkatkan kualitas kita, kualitas diri kita, kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya Allah itu ridho terhadap apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Kalau Allah sudah ridho, semua pun akan terkabuli ataupun kita nantinya akan mudah untuk masuk ke dalam surga. Jadi kita harus mengharapkan ridho Allah. Yang kedua, meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Jadi kita harus berakhlakul karimah. Seperti banyak berbuat baik sesama, sesama muslim, terus juga saling bersopan santun terhadap sesama muslim. Nah, yang ketiga, mengatur waktu dengan baik. Kita sebagai pemuda wajib yang namanya untuk bisa memanage waktu. Jangan sampai kita kayak keteteran nih, ini belum dikerjain, itu belum dikerjain. Nauzubillah min dzalik. Dan saya Nah, dampak dari akhlak tercela tadi yaitu yang pertama bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Ketika kita udah bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama, nauzubillahnya Allah itu pasti murka terhadap kita dan pasti nanti kita dipertanggungjawabkannya akan masuk ke dalam neraka. Maka dari itu kita sebagai pemuda harus yang namanya bisa meminimalisir pergaulan kita dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai agama, sesuai dengan syariat Allah. Oke, lanjut. Yang keduanya hilangnya rasa budaya malu. Kalian emang mau dimalu-maluin? Iya. Kalau kita misalnya udah melakukan hak ataupun akhlak tercela itu udah tertanam pada diri kita, maka kita pun akan merasakan hilangnya budaya malu. Nauzubillah. Lanjut, yang ketiganya menimbulkan masalah kesehatan seperti tadi narkoba, miras itu berpengaruh terhadap organ-organ yang ada di tubuh kita. Lanjut, nah dalilnya silakan untuk dibacakan sama Syekh Bani. Ibnu Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani maqbulun fihi ma katsir min nasis sehat wal farah. Untuk artinya silakan Rizal. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan
makan dan waktu luang. Hadis Wah. Bukhari. Masya Allah. 2. Kenikmatan. Kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Nih, sebagai kita remaja atau sebagai pemuda, sebagai muslim atau muslimah, kita harus yang namanya menjaga kesehatan dan juga mengisi waktu luang dengan hal-hal yang baik. Karena Rasulullah SAW ini telah menjelaskan dalam hadisnya, kebanyakan manusia tertipu pada kedua ini. Oleh karena itu, kita wajib yang namanya mengkualitaskan diri kita dengan menjaga kesehatan dan mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif. Oke, baik. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, hasil pembelajaran pada hari ini bahwasannya kita ini sebagai pemuda, sebagai muslim dan muslimah yang akan menjadi calon pemimpin di masa depan. Oleh karena itu, diri kita ini harus yang namanya berkarya, berkontribusi terhadap negara untuk menciptakan bangsa yang lebih baik lagi dan menjadikan negara ini lebih maju lagi. Oke, akan Ibu beri kesempatan kepada anak-anakku semua untuk hasil pembelajaran hari ini yang tadi sudah disebutkan 4 bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja. Oke, yang pertama tadi menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Yang kedua mengembangkan ilmu. Yang ketiga mengembangkan sikap saling menghargai. Dan yang keempat bijak dalam menggunakan media sosial. Baik, siapa perwakilan untuk memberikan kesimpulan dari hasil pembelajaran hari ini? Silahkan. Seorang pemuda harus berani. Ayo. Masa iya seorang pemuda nggak ada yang berani? Gimana kita mau memimpin masa depan? Silahkan. Teman-teman, saya Bu. Ya. Nah, jadi dari kesimpulan seluruh materi yang Ibu sampaikan, kita itu harus menghormati terhadap sesama maupun yang lebih tua ya Bu. Iya. Lalu kita juga harus mengembangkan wawasan keilmuan kita. Jangan kita udah belajar, oh saya udah pintar, padahal masih ada ilmu yang harus kita kaji lebih dalam lagi Bu. Oke, Masya Allah. Lanjut. Lalu kita itu Bijak dalam menggunakan media sosial ya Bu ya. Jadi Iya, betul. kan sekarang udah banyak ya Bu kayak aplikasi yang orang mungkin yang Bu mengumbar aib atau mungkin aurat ya Bu. Jadi mungkin kita sebaiknya bisa lebih memilih lagi gitu media sosial yang mungkin sesuai dengan usia gitu Bu. Masya Allah, tabarakallah. Akhir. Oke, anak-anakku semua, alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Ini pembelajaran hari ini yang telah Ibu sampaikan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baik kita